Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua ya? Kita ni semua sedang bersedih ya. Kalau kita memikirkan, mengenangkan anak-anak yatim, apa kata orang, anak-anak menjadi anak yatim kerana kehilangan kedua ibu bapa dalam peperangan di negara Islam sekarang ya. Anak-anak yatim ya daripada Palestin ya. Amat menyedihkan lah. Yang kita mampu di sini mendoakan mereka agar cepatlah berhenti peperangan yang sungguh kejam ni. Setiap hari ada saja anak yatim kerana ibu mereka meninggal ya, meninggal kerana kecederaan dan sebagainya ya. Ya, bercerita tentang anak yatim ini ya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di syurga." Kemudian beliau mengisytiharkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang menunjukkan kedekatan dan kebersamaan menyantuni anak yatim juga dapat membawa keberkahan dalam hidup seseorang. Ya, itu dia. Ya, menyantuni anak yatim adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam ya. Anak yatim adalah orang yang kehilangan ayah ataupun ibunya ya, sehingga mereka memerlukan perhatian dan bantuan dari masyarakat. Jadi apa kata orang, perhatian dan bantuan dari masyarakat berikut adalah beberapa amalan yang dapat kita lakukan untuk menyantuni anak yatim ya. Kita memberi sedekah kepada anak yatim ya. Memberi sedekah kepada anak yatim merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah tersebut dapat berupa makanan, pakaian ataupun wang yang berguna bagi anak yatim dan keluarganya ya. Mengadakan program pemberian makanan misalnya ya. Jadi program pemberian makanan ini dapat diadakan untuk anak yatim secara berkala ya, seperti satu sekali seminggu ataupun sebulan sekali ya, yang kadar kita mampulah ya. Jadi program ini dapat kita lakukan bersama dengan keluarga dan teman-teman ya. Jadi kita nak lakukan persendirian pun bolehlah kalau kita mampu sekadar ya. Kita mampu ya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim. Inilah yang berkali-kali dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Memberi perhatian dan kasih sayang pada anak yatim juga sangat penting ya. Anak yatim memerlukan rasa kasih sayang dan perhatian dari lingkungan sekitar agar merasa dicintai dan dihargainya. Jadi maka dengan itu kita perlu menyentuh kepalanya ya, berusap-usap kepalanya kalau kita menemui anak-anak yatim ya. Ya. Jadi memberikan kata orang sedekah seperti pelajaran ya, kita mengeluarkan sedikit tanggungan untuk pelajaran mereka, persekolahan mereka ya. Kata orang bantuan pendidikan perlu ya, memberi beasiswa ataupun bantuan pendidikan bagi anak-anak yatim juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan ya. Dengan memberikan bantuan pendidikan, anak yatim dapat memperoleh kata orang pendidikan yang baik dan meningkat kemampuan dan kata orang keterampilannya ya. Ya, itu dia. Ya, lagipun aku ingin menambahkan mengadakan program bimbingan belajar misalnya ya. Program bimbingan belajar dapat diadakan untuk membantu anak yatim dalam belajar dan meningkatkan prestasi ya. Mereka ni ada juga yang pintar-pintar ya. Kadang-kadang kepintaran mereka lebih dahsyat daripada anak-anak yang punya kedua ibu bapa ya. Itulah keistimewaan anak yatim ya. Jadi program ini juga dapat melibatkan relawan dan orang-orang memiliki kata orang kemampuan dalam bidang pendidikan misalnya ya, yang ada kemampuan pendidikan tampillah ke depan untuk membantu anak yatim. Jadi dalam Islam ya, menyantuni anak yatim itu merupakan amalan yang sangat mulia dan dianjurkan selain pada mendapat keberkahan dari Allah SWT. Menyantuni anak yatim juga dapat membantu mengurangi beban hidup mereka dan memberikan harapan serta kebahagiaan bagi mereka ya. Jadi menyantuni anak yatim ni memiliki banyak keutamaan ya dalam Islam. Jadi
misalnya ya, kita mendapat pahala yang besar ya. Aku ulang lagi sekali ya, menyantuni anak-anak yatim, kita mendapat pahala yang besar ya. Menyantuni anak-anak yatim merupakan salah satu, kata orang, bentuk amalan yang pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di syurga." Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang menunjukkan kedekatan dan bersamaan ya. Ini membuka rezeki. Ini adalah satu perkara yang besar ya. Aku pernah melakukan perkara ini ya di beberapa bulan yang lampau ya. Paginya aku pergi ke rumah anak yatim menderma ya. Sorenya aku sudah mendapat rezeki, sedangkan aku tidak minta dikembalikan rezeki, tapi ada orang lain pula yang menghadiahkan aku, memberi sumbangan ya. Adik angkat aku memberi sumbangan aku rezeki, aku sendiri terhairan-hairan lah. Itulah keberkahannya anak-anak yatim ya. Jadi menyantuni anak yatim ini dapat membuka pintu rezeki bagi seseorang ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberi makan anak yatim maka baginya seperti dia memberi makan aku, dan orang yang memberi minum kepada mereka maka baginya seperti dia memberi minum pada aku. Jadi mendapat syafaat di hari akhirat nanti ya. Menyantuni anak yatim juga dapat memberikan syafaat dan di hari akhirat nanti ya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda ya, aku dan orang yang menanggung anak-anak yatim seperti ini di syurga. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang menunjukkan kedekatan dan persamaan ya. Ya, itu dia. Ya, setakat inilah dulu ya tentang prihatin ya, tentang apa yang berlaku di negara Islam sekarang ini yang begitu, kata orang, bergolak dengan peperangan ya. Banyak yang menjadi mangsa anak-anak kehilangan dua ibu bapa, menjadi anak yatim setiap hari ya. Terima kasih atas waktu anda ya, menonton videoku sampai selesai. Kita jumpa di lain kali ya. Bye, love you.